efeknya tolong dihilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembacaan sebagian besar dari Maulid Simtuduror. Semoga berkat pembacaan Maulid ini dosa-dosa kita semua sampai hari ini sejak dahulu kala diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua amal soleh kita yang penuh dengan kekurangan, dengan cacat, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita dipanjangkan usia dalam kebaikan, ketaatan, kesehatan, kenikmatan, keridhaan, kekayaan, kemudahan, kelapangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya sehingga kita dapat sampai bulan suci Ramadan dalam keadaan yang terbaik. Semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kucuran rahmat, ampunan, dan dicatat sebagai orang-orang yang bebas dari siksa api neraka. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dapat malam Al-Qadar, yang dapat Lailatul Qadar. Begitu pula kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, kerabat kita, keluarga kita, anak keturunan kita, sahabat kita, dan semua orang yang pernah berbuat baik kepada kita, semoga mendapatkan kebaikan malam Al-Qadar. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan semua orang yang hadir di majlis ini, maupun yang mendengar suara majlis ini, yang melihat majlis ini, yang berada di majlis ini, maupun yang berniat akan tetapi berhalangan, semoga semuanya dicatat orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Ta'ala melembutkan hati kita. Semoga Allah melembutkan hati kita. Semoga Allah melembutkan hati kita, menerangkan fikir kita, melapangkan jiwa dan dada kita. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan berkat majlis ini kita semua menjadi orang-orang yang bersemangat untuk berjalan mendekat kepada Allah, bersemangat untuk taat kepada Allah, berselera untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan semoga bahagia kita ada dalam taat kepada Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, insyaallah Jumat ini Jumat yang terakhir untuk bulan Sya'ban, pengajian di Majlis Ar-Raudhah. Jumat depan belum tahu sudah masuk 1 Ramadan atau belum, gitu kan? Nanti tahunya lewat pengumuman pemerintah. Maksudnya Jumat depan itu sudah mulai tarawih atau belum, kita lihat pengumuman pemerintah. Karena menanti pengumuman pemerintah, maka Jumat depan saya istirahatkan Majlis Ar-Raudhah yang tiap Jumat malam Sabtu. Tapi jangan khawatir, bukan pengajiannya libur. Nanti kalau pemerintah mengumumkan misalnya malam Ahad mulai tarawih atau malam Sabtu mulai tarawih, pokoknya begitu diumumkan pemerintah, di Majlis Ar-Raudhah juga dimulai sholat tarawih. Insyaallah tiap malam Ramadan sholat tarawih di sini dimulai jam 7:30. Sholat isya'nya jam 7:30. Insyaallah tiap malam kita usahakan untuk baca 2 juz dalam 20 rakaat. Insyaallah nanti malam 17 kita khatamkan. Amin, Allahumma amin. Nanti setelah tarawih setiap kurang lebih jam 10:30 sampai 10:30 malam tiap hari tanpa libur sampai malam 17 ada pengajian di sini, pengajian tafsir Al-Qur'an. Tafsirnya tafsir kisah-kisah Rasul. Nanti saya pilih kisah yang mana. Enaknya kita bahas lagi kisah Nabi Sulaiman. Mulainya jam 9:30 insyaallah. Sekitar itu selesai. Mungkin molor-molor dikit ya, sampai 10:30, menyesuaikan dari selesainya sholat tarawih. Nyantai. Nanti yang mau bawa kacang godok boleh dari rumah, yang mau bawa mie godok juga boleh. Pokoknya yang mau niat ngasih makan orang yang habis tarawih di sini juga boleh. Santai-santai kita akan bahas kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa saya pilih kisah Nabi Sulaiman? Karena Majlis Ar-Raudhah sedang membangun musola Raudhatul Jannah. Seperti Nabi Sulaiman pengen bangun kerajaan ya, maka saya mengajak jenengan semua berniat bangun kerajaan, tapi kerajaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dicatat sebagai kuli-kulinya Kanjeng Nabi. Ya, sebagai kuli-kulinya Kanjeng Nabi. Saya cuma pengen ngobrol santai saja.
Tadi saya duduk di sini, dengar anak yang teriak, dengar anak yang tengjerit. Saya yang kotor ini kan rodok terganggu gitu ya, rodok terganggu. Aduh, ada suara anak, ada suara ini. Kemudian hati saya ngomong, lambok dinikmati. Lambok ada anak yang bengak-bengok itu dinikmati. Lah kenapa kamu kok sampai terganggu? Terus saya ingat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Betapa luar biasanya Rasulullah SAW. Telinga kita ini paling bisa dengar berapa jarak. Dan yang kita dengar paling ya cuman suara manusia, suara kucing, suara hewan, ya, suara makhluk hidup yang nyata. Nah kalau Kanjeng Nabi SAW dikatakan di Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sebagian ahli tafsir mengartikan innahu, sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Sedangkan ahli tafsir yang lain mengartikan innahu, sesungguhnya beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sami' al-basir, punya pendengaran yang luar biasa dan punya penglihatan yang luar biasa. Nabi enggak melihat cuman yang lahir, tapi Nabi juga lihat yang gaib. Yang lahir Rasul bisa lihat ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke atas, ke bawah. Semua beliau bisa lihat, itu yang lahir. Yang batin beliau bisa melihat yang dulu, yang sekarang maupun yang akan datang. Beliau juga bisa mendengar yang dahulu, yang sekarang maupun yang akan datang. Beliau bisa mendengar suara manusia, jin, setan, malaikat dan makhluk apapun yang kita belum ngerti, semua terdengar oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi subhanallah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suara yang bisa mengganggu beliau. Semua yang masuk ke dalam diri beliau menjadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apapun yang beliau dengar menjadi rahmat, apapun yang beliau lihat menjadi rahmat. Sehingga diceritakan dalam sebuah riwayat, beliau sholat, kemudian beliau memperingan sholatnya dipendekkan bacaannya, kemudian beliau salam. Sahabat pun nanya, wahai Kanjeng Nabi, kenapa kok sholatnya hari ini tidak sama dengan sholat-sholat hari sebelumnya? Itu membuktikan Kanjeng Nabi kalau sholat bersama sahabat rodok lama. Maka sahabat nanya, kenapa kok hari ini agak pendek sholatnya, agak ringan? Maka Rasul menjawab, aku mendengar suara anak yang menangis-nangis di dalam sholat tadi. Ada suara ya anak yang nangis. Maka aku iba kepada ibunya, jangan sampai ibunya itu sholat khawatir mikirkan anaknya, maka sholatnya kuringankan. Coba kalau telinga kita yang mendengar, anak sopo kuwi, ya anak sopo kuwi, mbok ki orang genah neng masjid kok nggawa bocahnya kok ora ditinggal neng omah. Itu kalau telinga kita yang dengar. Tapi kalau telinganya Rasulullah SAW yang mengganggu sholat beliau, yang mengganggu jamaah beliau, tidak bisa mengganggu. Justru wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sungguh kami utus engkau sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka mendengar yang tidak enak jadinya juga enak. Bayangkan perbedaan kita dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak ada manusia yang bisa mirip, apalagi menyamai, apalagi menyaingi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau di akhir bulan Sya'ban seperti ini sallallahu memberikan arahan kepada para sahabat, memberikan arahan kepada umatnya. Di antara arahan itu adalah kita diperintahkan untuk memperbanyak mengucapkan 2 kalimat dan memperbanyak mengucapkan 2 kalimat. Sabda beliau SAW artinya, banyaklah mengucapkan 2 kalimat turduna bihima rabbakum, yang dengan 2 kalimat tersebut Allah Tuhan kalian akan menjadi ridha kalau kalian mengucapkannya. Dan 2 kalimat lagi kalian pasti membutuhkannya. 2 kalimat yang akan buat Allah Tuhan kalian ridha adalah ucapan istighfar, ucapan syahadat dan ucapan istighfar. Sedangkan 2 kalimat yang pasti kalian butuhkan adalah permohonan surga dan minta berlindung dari siksa api neraka. Oleh para ulama
kemudian dicantumkan sebagai doa. Mari kita baca bersama-sama. Saya yakin Anda semua sudah hafal. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ini diperintahkan untuk banyak-banyak dibaca, ditambah juga doa yang Rasul ajarkan kepada istri beliau tercinta Aisyah radhiyallahu anha ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, kalau saya ketemu malam Al-Qadar, saya mesti minta apa?" Menunjukkan ini kecerdasan istri Rasul ini radhiyallahu anha, karena beliau tahu kalau malam Al-Qadar itu Allah ngasih karunia yang luar biasa, minta apapun dikasih. Makanya Sayyidatuna Aisyah nanya sama Rasul, kalau saya ketemu ketemu Lailatul Qadar, saya enaknya minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul pun mengajarkan, ucapkanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Ya Allah, innaka afuun, sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, suka memberikan maaf dan suka pada orang yang memberi maaf. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami semua. Dibaca 3 kali, ditutup dengan ya karim, duhai yang maha pemurah, duhai yang maha dermawan. Ya karim ini juga bagian dari doa yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata, ya Allah aku minta surga, kami minta surga, wa na'udzubika minan nar, dan kami berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Dibaca 3 kali, dilanjutkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna 3 kali, ditutup dengan ya karim. Minimal habis tarawih bareng-bareng baca ini. Kalau bisa lebih banyak lebih bagus, karena itu perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang saya dapat di akhir-akhir ini ketika ceramah, saya lagi cari jawabannya juga belum ketemu. Doakan saja saya bisa ketemu jawabannya nanti sebelum khataman malam 17. Ada pertanyaan yang menggelitik hati saya, sebetulnya mana yang lebih dulu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul atau malam Al-Qadar? Jadi malam Al-Qadar itu sudah ada duluan, atau Kanjeng Nabi diangkat jadi Rasul baru ada Al-Qadar? Sebab ayatnya berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguh kami menurunkan Al-Quran tersebut di malam Al-Qadar. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi sebagai wahyu secara keseluruhan, itu 30 juz ada dalam dada Rasul di malam Al-Qadar. Dan itu ketika Rasul usia 40 tahun, dan itu di bulan Ramadan. Nah itu tanggal berapa? Tidak ada yang tahu jelasnya. Jangan dikira malam 17 Ramadan, kalau di negara kita ditetapkan sebagai malam nuzulil Quran, oh berarti dulu Rasul itu terima wahyu malam 17 Ramadan. Ya, karena Lailatul Qadarnya waktu Rasul terima wahyu itu tanggal berapa masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bisa jadi malam 17, malam 19, malam 21, 23, 25, 27, 29 dan seterusnya. Nah, yang menarik di sini itu nanti silahkan dipelajari. Itu Lailatul Qadar dijadikan mulia untuk umat Islam khususnya, kan? Untuk umat Rasulullah. Artinya itu hadiah diberikan ketika Rasul dapat wahyu, atau sebelumnya udah ada Lailatul Qadar tapi sifatnya biasa, umat-umat lain yang nggak dapat. Terus untuk kita nih Lailatul Qadar untuk umat Islam, pahalanya dilipat gandakan. Saya mau nanya begini, Lailatul Qadar itu diceritakan di Al-Quran, malaikat turun ke bumi atau malaikat yang di bumi naik ke langit?
Malaikat yang di langit turun ke bumi atau malaikat yang di bumi naik ke langit? Biasanya kan ada oplosan malaikat. Malaikat sore naik, malaikat malam tuh turun. Nah, ketika Lailatul Qadar itu malaikatnya naik ke langit atau malaikatnya dari langit turun ke bumi? Tanazzalu fi. Malaikat dari langit turun ke bumi. Jumlahnya berapa malaikat yang turun ke bumi? Tidak terhingga. Malaikat-malaikat yang gak pernah turun, maka turun ke bumi. Pertanyaan saya, apakah alam langit itu dengan alam dunia indah alam dunia? Kok sampai malaikat itu pada turun semua ke bumi? Ini ada apa di bumi? Sejatinya kan alam langit itu lebih indah. Makanya Rasulullah dihibur dengan Isra dan Mi'raj. Nanti kita dijanjikan dengan surga, yang disifatkan surga itu tinggi mulia. Kalau neraka itu di dasar bumi, lapisan yang ketujuh, di tempat yang paling rendah. Tapi kalau surga yang tinggi mulia begitu. Nah, pertanyaannya, kenapa malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, malaikat diturunkan ke bumi? Rahasianya adalah karena malam itu malam Al-Qadar. Artinya di malam itu Allah menghias bumi dengan hiasan yang luar biasa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga malaikat-malaikat di langit iri pengen turun ke muka bumi, pengen menikmati malam tersebut karena ada kedahsyatan yang luar biasa di muka bumi yang tidak ada di langit di malam hari itu, sehingga malaikat itu ngantri pengen turun ke bumi. Sehingga dikatakan keesokan harinya ketika malaikat kembali ke langit, matahari sinarnya jadi redup karena banyaknya malaikat yang melintasi alam ini kembali ke sana melewati matahari, melampaui matahari, karena matahari adanya cuma di galaksi Bima Sakti matahari kita, sedangkan alam itu jauh lebih tinggi, dilewati oleh malaikat sehingga mataharinya redup. Berarti malam Al-Qadar itu luar biasa. Sayangnya kita menganggap itu biasa-biasa saja. Nah, kalau malaikat saja ngenteni setahun antri pengen datang ke muka bumi. Nah, kalau kita dikasih tahu 10 hari terakhir itu perkiraan munculnya Al-Qadar, kok kita biasa-biasa saja. Ngapunten, justru ibu-ibu 10 hari terakhir antri ke toko. Yang ada bukan Lailatul Qadar tapi Mall Qadar. Masjid-masjid justru tambah sepi. Parkiran masjid tambah sepi. Parkiran toko tambah rame. Itu kenyataan di malam Al-Qadar. Itulah sikap orang-orang yang mengaku pengen dapat malam Al-Qadar. Berarti sikapnya adalah janji palsu. Nah, karena itu yuk, saya ingatkan diri saya dan hadirin, udah bertahun-tahun kita ini nganggap Ramadan itu mungkin biasa, Lailatul Qadar itu biasa. Yuk kita song-song dari sekarang siap-siap pengen dapat malam Al-Qadar. Ini yang dapat saya sampaikan. Terakhir pengumuman, udah jam 10:30 ya. Enggak kroso 2 jam setengah kita duduk ini. Pengumuman dari saya tadi tentang taklim Ramadan sudah jelas ya. Tolong dicatat, malam 17 Ramadan miturut kalender pemerintah. Miturut pengumuman nanti dari pemerintah, tanggal 1 Ramadannya kapan, malam 17-nya ikut pengumuman pemerintah. Malam 17 Ramadan khatmul Quran di sini. Jadi tolong dicatat dari sekarang, nanti ajak keluarganya, temannya, sahabatnya untuk hadir. Kita sholat berjamaah, sholat tarawih, khataman dalam sholat tarawih. Siap hadir tidak kira-kira? Insyaallah ya, seperti tahun-tahun yang kemarin. Kemudian tolong dicatat yang kedua, malam 9 Agustus, tanggal 9 Agustus, malam Ahad 9 Agustus, malam Ahad, tepatnya tanggal 14 Syawal, malam 14 Syawal. Itu saya niatkan untuk hall Habib Anis tahlilnya, sekaligus untuk halal bihalal majlis Ar-Raudhah. Dan itulah nanti nyambung pembukaan Maulid Simtud Durornya. Jadi kita akan baca Maulid Simtud Duror dan juga akan tahlil halal bihalal. Insyaallah dari Malang yang akan hadir sudah konfirmasi, bis-bis pariwisata di kota Malang sudah habis disewa untuk tanggal 9 Agustus.
Kurang lebih ada 300 bis dari Malang akan datang ke Solo, insya Allah. Menurut berita yang saya dengar, baru saja jenengan mau bawa 500 bis dari kampung masing-masing. Mosok kalah yang sama yang Malang. Ya, Malang 300 bis. Kalau teman-teman kemarin 18 Mei ada 20.000 orang, ditambah itu nanti sekitar 30.000 orang. Itu kan bis, mobil, kereta dan lain sebagainya ya. Ada sekitar 30.000 orang, itu sudah 50.000 orang. Lah saya pengen enggak 50.000, saya pengen angka keramat 7 itu tercapai. Saya pengen 70.000 betul-betul terwujud di 9 Agustus nanti. Sekaligus peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita song-song dulu dari tanggal 9 Agustus karena kita manfaatkan momen itu untuk halal bihalal. Nah, satu tema yang menarik yang juga akan kita bawa, maulidnya akan diiringi dengan 5.000 rebana. Insyaallah ya. Maulidnya akan diiringi 5.000 rebana. Jadi kalau kita mau gila, gila sekalian, jangan nanggung-nanggung. Ya, gila fil khair ini. Jadi kalau mau gila kebaikan sekalian, jangan nanggung. Saya yakin insyaallah bisa. Kemarin kita udah 1.150 rebana. Dikhawatirkan nanti itu enggak merdu, nanti ruwet, nanti enggak enak. Ternyata tidak. Ternyata bisa merdu. Ternyata juga bisa enak. Ternyata juga bisa syahdu. Ternyata banyak yang nangis cuman gara-gara dengar suara rebana ditabuh bersama-sama. Kenapa bisa begitu? Ini warisannya Rasulullah SAW. Ini warisannya para wali. Jenengan enggak usah nyanyi. Saya yakin ditabuh saja itu ada hebah yang luar biasa. Mau dibuktikan? Coba ditabuh. Allahumma shalli alaihi. Coba ditabuh yang sholawatullahi taksya tadi. Gak usah pakai lagu, rebana aja. Nanti kalau kelamaan maulid lagi. Ini bayangkan kalau ada 5.000 orang nabuh bareng seperti ini. Kira-kira hebat atau enggak hebat? Hebahnya luar biasa. Makanya di majlis ini kita insyaallah niati semua hadir ya. Baca maulid. Ya kita doakan Habib Husin Anis sehat walafiat, seger buger, bisa mimpin maulid Simtuduror nanti tanggal 9 Agustus. Amin Allahumma amin. Setuju ibu-ibu? Setuju Bapak? Siapa yang enggak setuju angkat tangan? Semua setuju ya, insya Allah. Diniati maulid Simtuduror. Kita pengen menyenangkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kalau sampai terwujud 9 Agustus di pelataran Masjid Agung Surakarta. Pelataran Masjid Agung Surakarta, insya Allah itu maulid Simtuduror yang dibaca pertama kali di pelataran Masjid Agung Surakarta dengan sekitar lebih dari 50.000 orang dan diiringi 5.000 rebana. Mungkin tidak akan terulang lagi. Jadi kalau kita nggak hadir, yo eman, kita akan pecahkan rekor. Bukan saya nggak urusan rekor dunia, moh aku. Saya pengen memecahkan rekor akhirat. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang belum pernah ada 5.000 rebana ditabuh dengan niat untuk menyenangkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yuk bareng-bareng kita buat langit gempar dengan tabuhan rebana dari Surakarta dan sekitarnya. Jenengan siap beli rebana? Loh, ya kan ini kalau semua beli rebana udah dapat berapa ini? Terus pokoknya ikut nabuh tok tok tung tung gitu kan selesai. Hadir ya insyaallah ya 9 Agustus. Karena saya tidak menyiapkan konsumsi, ya 70.000 orang ini kan repot konsumsinya. Tidak menyiapkan konsumsi, maka nanti yang punya aqua satu kerdus, bawa air mineral satu kerdus, dumkan temennya masing-masing. Kita belajar untuk gotong royong. Jadi ada dari dalam gitu loh ya. Enggak kita cuman nunggu, tapi kita bergerak untuk memberi. Tentu saja panitia nyiapkan, cuman jumlahnya berapa wallahu
a'lam. Minimal saya siapkan sekitar 30.000 air mineral. Minimal saya insya Allah siapkan 30.000 air mineral. Selebihnya terserah Anda. Yang 30.000 saya niatkan untuk nyambut tamu yang dari luar kota jauh-jauh. Jenengan di dalam kota Bak minum sendiri-sendiri. Ya, karena guru saya ngamanati itu kalau ada tamu dari jauh minimal dikasih air minum. Minimal air minum. Syukur-syukur nanti bisa lah lebih. Innamal a'malu binniyat. Semangat hadir enggak nih 9 Agustus? Semangat ya. Nanti kalau udah deket akan kita buat selebarannya insya Allah. Bagi yang pengen ikut andil jadi panitia, pengen ikut jadi panitia untuk 9 Agustus nanti setelah usainya majelis ini, setelah selesai makan jangan pulang, silahkan kumpul bersama saya, rapat 10 menit selesai. Ya, rapat 10 menit selesai. Saya pengen mencatat siapa yang siap jadi kuli-kulinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Dah, terakhir amanat dari saya, Noval bin Muhammad Al-Idrus. Jangan percaya kalau saya mendukung calon presiden tertentu. Ya, kalau ada orang mengatakan Habib Novel dukung fulan, jangan percaya. Saya cuman mendukung yang jadi presiden nanti 9 Juli. Jadi yang jadi presiden itu nanti saya dukung. Yang belum jadi saya doakan semua, moga-moga jadi. Ya, semua semoga jadi. Jadi saya doakan baik semuanya. Anjuran saya, jangan ada yang jadi golput. Buat saya haram jadi golput. Buat saya, jenengan terserah. Ya, buat saya haram jadi golput. Kenapa? Pemilu ini yang biayai rakyat-rakyat kecil, yang membiayai kita-kita yang bayar pajak. Kalau sampai nanti golputnya banyak, maka pemilunya diulang. Kalau pemilunya gagal, yang biayai siapa lagi? Rakyat. Sehingga pesta demokrasi ini mubadzir cuman gara-gara orang yang tidak mau nyoblos, yang maunya golput. Makanya yang kok milih aku ra seneng loro-loro nih, ya wis cobloso karo merem. Selesai. Lah kamu milih siapa? Aku merem. Selesai kan? Pokoknya nyoblos, jangan sampai jadi golput. Tugas saya sebagai seorang ustadz, amanat dari pemerintah, ngajari masyarakat untuk netral, ngajari masyarakat untuk langsung, umum, bebas dan rahasia. Nanti di bilik suara, rampung dari pemilu, mungkin saya akan ngomong kalau pilihan saya menang, baru saya ngomong oh pilihanku. Gitu kan ya? Kalau pilihan saya kalah, saya juga akan ngomong oh pilihanku. Selesai. Jadi jangan nggak pernah ngerti pilihan saya yang mana. Ya, rahasia. Setuju? Jangan ada bertikai gara-gara ini ya. Sebab saya sedih, saya banyak mendengar nih, satu dengan yang lain kadang sampai musuhan. Kadang satu kiai, satu ustadz dimusuhi sama kiai dan ustadz yang lain karena beda pilihan. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, 9 Juli ada Ramadan. Itu saja yang kita pikir. 9 Juli ada Ramadan. Mari kita bersama-sama tutup majlis ini dengan ikrar sebagaimana yang kita biasa baca di majlis ini. Tirukan saya ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, hamba bersaksi tiada Tuhan kecuali Engkau. Ya Allah, hamba bersaksi bahwa baginda Muhammad adalah utusanmu. Ya Allah, Engkaulah tempat bergantung kami. Ya Allah, Engkaulah yang maha menolong. Ya Allah, Engkaulah yang maha kuat. Ya Allah, karena itu saya berlepas diri dari semua ketergantungan kepada selainmu. Ya Allah, hamba hanya bergantung kepada dirimu.
Ya Allah, hanya hamba membutuhkan pertolongan-Mu semata. Ya Allah, hamba hanya membutuhkan pertolongan-Mu semata. Ya Allah, tolonglah hamba. Ya Allah, tolonglah hamba. Ya Allah, tolonglah hamba. Ya Allah, hidupkan hamba, matikan hamba, bangkitkan hamba dengan la ilaha illallah. Ya Allah, tolong masukkan hamba ke dalam surga-Mu bersama kekasih-Mu dengan ucapan la ilaha illallah. Ya Allah, masukkanlah kami semua dalam benteng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi, wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati, wa muttali' ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati, waghfir dhunubi wa sayyiati, wa tajawaz an khati'ati wa zallati, wa taqabbal jami'a hasanati, وسامحني فيما مضى وما يأتي، واكتبني في ديوان ساداتي، واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك، راغب في رضاك، مستسلم لقضاك، فاكتبني من أولياك، واسلك بي سبيل هداك، وألحقني بأصفياك. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Silakan duduk, nikmati hidangan yang akan disediakan dan dibagikan, insyaallah barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.